Halo trader, tahu nggak sih kamu cara narik garis trendline yang benar? Kenapa harus benar? Karena kalau kamu nggak peka sama tren, bisa-bisa kesempatan buat dapet untung juga hilang gitu aja. Bahkan yang lebih parahnya, karena kamu nggak tahu tren, kamu menahan posisi kamu yang sebenarnya udah melawan tren. Dengan harapan tren bakalan berbalik gitu, ngikutin analisa kamu. Bahaya banget itu. Makanya tahu tren itu benar-benar penting banget dalam trading. Jadi di video kali ini aku bakal bahas tentang tren, macam-macam trennya dan caranya biar kamu bisa manfaatin semua peluang emas yang ada di tren ini. Plus, kamu juga bakalan belajar cara menarik garis trendline yang benar, yang pastinya bakal bantu banget buat ngedeteksi tren. Yuk kita mulai. Trendline itu kayak alat wajib buat menganalisa teknikal. Bahkan gede banget peranannya. Soalnya strategi trading yang paling oke itu yang ngikutin pergerakan tren harga. Kalau kamu bisa gambar trendline dengan benar, garis itu bisa seakurat metode trading yang lainnya. Walaupun simple, sayangnya trendline sering disepelein sama para trader. Banyak banget dari mereka yang suka salah gambar trendline. Padahal garis sederhana ini adalah inti dari analis teknikal barang support dan resisten. Oke deh, sebelum kita bahas ke tahap selanjutnya, kita bakal bahas jenis-jenis tren dulu. Ada 3 tren dasar. Ada yang naik, uptrend, ada yang turun, downtrend, terus ada yang datar, sideways. Kita bakal bahas satu-satu. Yang pertama ada uptrend atau tren naik. Gampangnya itu kondisi kalau harganya lagi naik. Tapi tetap ada syaratnya buat tentuin kalau pasar lagi uptrend. Cek gambar di bawah ini ya. Nah, kalau mau identifikasi tren naik, itu artinya ada sederetan puncak yang semakin tinggi dan ada sederetan lembah yang semakin tinggi juga. Karena kan disebutnya sederetan, artinya nggak cukup cuma satu. Minimal harus ada 2 puncak dan 2 lembah yang lebih tinggi. Yang kedua downtrend atau tren turun. Gak perlu ribet, ini tuh terjadi pas harga lagi turun. Tapi kayak uptrend ada syaratnya juga nih. Jadi buat nentuin downtrend ini ada hal yang harus kamu tahu. Ada sederetan puncak yang semakin rendah dan sederetan lembah yang semakin rendah juga. Karena disebutnya sederetan, makanya mesti lebih dari 1. Maksudnya minimal harus ada 2 puncak dan 2 lembah yang semakin rendah. Yang ketiga, sideways atau tren datar. Nah, ini juga simple banget. Sideways itu artinya gerak dari harga gak naik dan juga gak turun. Intinya stabil di rentang tertentu. Jadi ada naik dan turun, tapi terbatas di area tertentu. Gak ada gerakan naik di signifikan atau turun yang benar-benar kelihatan. Jadi tren naik dan tren turun gak kelihatan di sideways ini. Oke, aku yakin kalau kamu udah pada paham gimana caranya kenalin tren. Sekarang kita bahas lagi soal trendline dan cara menarik garis trendline yang benar. Pertama, kamu harus tahu trennya dulu. Kalau lagi uptrend, gambar trendline-nya dengan menghubungin 2 titik lembah. Sementara kalau lagi downtrend, gambar trendline-nya dengan nyambungin 2 titik puncak. Gambar ini tuh trendline yang menghubungin 2 titik lembah di tren naik. Trendline ini jadi kayak support gitu. Kalau tembus trendline ini bisa jadi tanda awal kalau tren naik bakal berubah. Kalau gambar ini, trendline-nya ditarik pas tren turun. Nah, trendline ini jadi kayak resisten. Kalau tembus bisa jadi pertanda kalau tren turun bakal berubah. Kalau yang sideways gimana? Gambar aja 2 garis pendatar yang menghubungkan minimal 2 puncak atau 2 lembah. Abis itu ya udah selesai. Simple kan? Makanya aneh aja kalau ada trader yang bilang kalau mereka pro tapi masih suka salah lihat gambar trendline. Nah, sekarang kita lihat gambar ini. Dari sana kita bisa lihat harga itu gerakannya bisa berubah-ubah trennya.
Lihat aja secara keseluruhan, contohnya gambar ini nunjukin tren naik yang bisa disebut sebagai tren utama. Tapi ada beberapa hal penting loh yang mesti kamu tahu dan perhatiin tentang tren line ini. Yang pertama, tren line yang benar itu nyambungin minimal 2 puncak atau 2 lembah. Tapi buat ngejamin tren line itu benar, kita butuh titik puncak atau lembah ketiga sebagai konfirmasinya. Yang kedua, makin miring tren line-nya yang kamu gambar, makin lemah kekuatannya dan makin gampang tembusnya juga. Yang ketiga, validitas dari banyak titik. Trend line yang lebih oke kalau kamu nyambungin banyak titik dengan garisnya. Keempat, gak perlu maksa. Jangan maksa buat gambar trend line yang harus valid. Kalau nggak mungkin gambar trend line yang valid, cari aja cara lain buat gambar trend line. Intinya jangan dipaksa ya. Nah, sekarang kamu pasti udah ngerti cara menarik garis trend line yang benar. Tapi kalau kamu masih bingung tentang trend line ini, atau ada pertanyaan tentang forex, kamu boleh kok hubungi aku buat diskusi. Nomornya ada di deskripsi video ini ya. Seperti biasa, jangan lupa tinggalkan jejak berupa like, comment, share, and subscribe video ini biar kamu gak ketinggalan ilmu-ilmu trading praktisnya. Terima kasih sudah menonton semuanya, salam profit.